Kewalian penjual tempe terbongkar gara-gara arah kiblat masjid, kisah karomah Mbah Hamid Pasuruan. Kisah nyata ini dialami oleh warga Buluawang ketika mendapat wasiat dari Kiai Hamid Pasuruan. Warga Buluawang pun mulai mencari informasi tentang Kiai Musin, seperti kata Kiai Hamid. Mereka bertanya-tanya, namun tidak ada yang dapat memberikan informasi jelas mengenai keberadaan Kiai Musin. Setelah berhari-hari mencari, seseorang akhirnya memberitahukan bahwa yang dimaksud dengan Kiai Musin kemungkinan adalah seorang penjual tempe di desa setempat, bukan seorang kiai seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Awal ceritanya seperti ini. Masyarakat Buluawang, sebuah desa di daerah Pasuruan, sedang merencanakan pembangunan masjid. Namun, sebelum masjid tersebut bisa dibangun, ada satu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh warga. Mereka sepakat bahwa sebelum memulai pembangunan, seseorang harus sowan kepada Kiai Abdul Hamid di Pasuruan. Sowan ini diyakini menjadi syarat agar proses pembangunan masjid berjalan lancar. Perjalanan panjang dimulai dengan seseorang yang diutus untuk sowan kepada Kiai Hamid. Setelah tiba di rumah Kiai Hamid, orang tersebut menyampaikan tujuan kedatangannya, yakni untuk meminta Kiai Hamid menentukan arah kiblat masjid yang akan dibangun di Buluawang. Namun, Kiai Hamid memberikan jawaban yang tidak terduga. Mbah Hamid Pasuruan menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa di Buluawang sudah ada seorang wali besar. Untuk apa jauh-jauh ke sini? Kiai Musin namanya, ujar Kiai Hamid, mengarahkan agar warga mencari Kiai Musin untuk meminta bantuan menentukan kiblat. Pesan Kiai Hamid cukup jelas, namun hal ini justru memunculkan kebingungannya warga. Tapi, mau tak mau mereka takzim. Sebab, Mbah Hamid adalah ulama yang juga dikenal sebagai wali dengan karomahnya yang terkenal. Kiai Hamid melanjutkan, nanti kalau sudah ketemu, bilang saja Kiai Hamid yang menyuruhnya, berdoa sekalian untuk menentukan kiblat. Warga Buluawang pun mulai mencari informasi tentang Kiai Musin. Mereka bertanya-tanya, namun tidak ada yang dapat memberikan informasi jelas mengenai keberadaan Kiai Musin. Setelah berhari-hari mencari, seseorang akhirnya memberitahukan bahwa yang dimaksud dengan Kiai Musin adalah seorang penjual tempe di desa setempat, bukan seorang kiai seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Rasa kebingungannya semakin mendalam ketika warga tersebut menemui Kiai Musin yang ternyata adalah penjual tempe. Warga tersebut bertanya kepada Musin, tetapi Musin berkali-kali mengelak dan membantah bahwa dia bukan seorang kiai. Namun, setelah nama Kiai Hamid disebutkan, wajah Musin pun berubah. "Oh, kalau itu Kiai Hamid yang menyuruh, saya siap," jawab Musin dengan rendah hati. Akhirnya, setelah pertemuan tersebut, Kiai Musin menyanggupi permintaan warga untuk membantu menentukan kiblat masjid. Kejadian ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat setempat. Sejak saat itu, Kiai Musin dikenal luas oleh warga sekitar, dan banyak santri yang datang untuk mengaji kepadanya. Kiai Musin pun tidak hanya dikenal sebagai penjual tempe, tetapi juga sebagai seorang ulama yang memiliki banyak ilmu dan kewalian. Banyak yang datang untuk meminta doa dan berkah kepadanya. Dalam waktu yang tidak lama, Kiai Musin mendirikan pondok pesantren Raudatul Musinin yang menjadi tempat bagi banyak santri untuk belajar. Pondok pesantren Raudatul Musinin berkembang pesat, dan semakin banyak santri yang datang belajar di sana. Para santri yang mengaji di pondok tersebut merasa mendapatkan banyak manfaat, tidak hanya dari segi ilmu agama, tetapi juga dari keteladanan yang ditunjukkan oleh Kiai Musin dalam kehidupan sehari-hari. Keikhlasannya dalam berbagi ilmu membuatnya dihormati oleh masyarakat luas. Kisah Kiai Musin yang dulunya dikenal sebagai penjual tempe ini menunjukkan bahwa kewalian seseorang tidak selalu tampak dari luar. Meskipun awalnya dikenal sebagai tukang tempe biasa, karomah yang dimiliki oleh Kiai Musin ternyata membuatnya menjadi sosok yang dihormati dan banyak dicari oleh orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu dan berkah. Sejak saat itu, Kiai Musin menjadi salah satu tokoh penting di Buluawang. Pondok pesantren yang didirikannya menjadi pusat pendidikan agama yang banyak melahirkan santri-santri yang berbakti kepada agama dan bangsa. Kiai Musin tidak hanya dikenal sebagai pengajar, tetapi juga sebagai seorang wali yang penuh kebijaksanaan dan kesabaran. Kisah ini juga menunjukkan bagaimana ketulusan dan keikhlasan seseorang dalam berbuat kebaikan dapat membuka jalan bagi keberkahan. Meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana, Kiai Musin mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
Pondok pesantren yang didirikannya menjadi bukti nyata dari pengabdian dan dedikasinya dalam menyebarkan ilmu agama. Di sisi lain, cerita ini juga mengajarkan bahwa Allah bisa memilih siapa saja untuk menjalankan peran penting dalam kehidupan ini. Meskipun terlihat biasa, seseorang bisa saja memiliki karomah dan kewalian yang luar biasa. Dalam kasus Kiai Muhsin, karomah tersebut datang setelah dia menerima panggilan dari Kiai Hamid untuk membantu masyarakat. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya mencari ilmu dengan tulus dan ikhlas. Kiai Muhsin tidak pernah merasa lebih tinggi atau sombong meskipun banyak yang datang untuk meminta ilmu darinya. Sikap rendah hati dan kesederhanaannya menjadi contoh bagi banyak orang untuk selalu menghargai ilmu dan orang yang mengajarkannya. Pondok pesantren Raudatul Muhsinin menjadi tempat yang penuh dengan berkah, dan santri-santri yang belajar di sana semakin berkembang baik dalam ilmu agama maupun dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan pondok pesantren ini juga membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar, karena banyak santri yang setelah menuntut ilmu di sana kembali ke desa masing-masing untuk mengajarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Tidak hanya itu, Kiai Muhsin juga dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah mendekatkan diri dengan masyarakat. Meskipun ia memiliki kewalian, ia tetap tidak menjauhkan diri dari kehidupan sehari-hari dan tetap membantu masyarakat yang membutuhkan. Sifat ini membuatnya semakin dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Akhirnya, kisah Kiai Muhsin yang dulunya hanya seorang penjual tempe kini menjadi legenda di Buruawang. Banyak orang yang terinspirasi oleh cerita hidupnya, bagaimana seorang yang sederhana bisa menjadi tokoh yang dihormati dan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Keberkahan yang ada dalam hidup Kiai Muhsin menjadi contoh nyata bahwa setiap orang bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain, tidak peduli latar belakangnya. Cerita ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa dalam hidup ini, yang terpenting bukanlah apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada untuk kebaikan. Seperti Kiai Muhsin, yang meskipun seorang penjual tempe, namun karomah dan kewaliannya membawa banyak manfaat bagi orang lain.